Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Herna Febrianti Sianipar, SSI, MSI. Hari ini Ibu mengasih materi melalui video pembelajaran, yaitu melalui video ini, karena supaya nanti bisa Ibu selingi mana yang tidak bisa masuk, sehingga misalnya dalam Google Meet ataupun Google Classroom atau Zoom, sehingga nanti teman-temannya yang misalnya sulit untuk masuk atau sering keluar-keluar ketika Ibu mengajar pun bisa mendapatkan materi atau ilmu yang Ibu sampaikan melalui video ini. Oke, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini hari Selasa tanggal 2 Oktober 2020 kita belajar mengenai sel. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan mengenai apa itu sel, kemudian ada macam-macam sel sama organela selnya. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sel. Oke, untuk itu silakan perhatikan video pembelajaran ini dan pelajari. Di akhir video nanti akan ada tugas yang akan kalian kerjakan dan itu dikumpul minggu depan. Oke, sekali lagi Ibu bilang, di akhir video nanti ada tugas, silakan diperhatikan, nanti tugasnya dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Oke ya? Oke, sekarang kita akan memulai materi kita. Sekarang kita belajar mengenai apa itu sel, ya kan? Mungkin kalian minggu lalu sudah Ibu jelaskan bahwa ini adalah sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan, ya kan, yang di sampingnya ini. Oke, sekarang kita belajar tentang apa itu sel. Seperti yang bahas minggu lalu, sel adalah bagian terkecil atau unit terkecil dari makhluk hidup. Oke, bagian terkecil atau unit terkecil dari makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu, ya kan? Kemudian apalagi istilahnya pengertian lagi dari sel. Sel itu juga tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi fungsi kehidupan itu berlangsung di dalam sel. Karena seperti Ibu bilang dari minggu lalu bahwa di dalam sel ada namanya ribosom. Ribosom itulah kunci kehidupan. Kalau tidak ada ribosom di dalam sel itu, maka tidak ada kehidupan. Oke, tidak ada makhluk hidup karena ribosom itulah kuncinya. Oke, nanti kenapa ribosom? Nanti kita pelajari fungsi-fungsi ribosom ya. Kemudian pada manusia jumlah sel itu ada sekitar 75 triliun sel. Bayangkan triliunan sel kita dalam tubuh manusia ya. Karena kita manusia ini adalah makhluk yang kompleks, lengkap. Jadi banyak selnya. Kemudian ukuran, bentuk, dan fungsi sel itu bervariasi, ya kan? Ada ukurannya bulat, ada ukurannya lonjong, ada ukurannya petak. Contohnya misalnya supaya kalian lihat itu misalnya sel darah, ya kan? Sel darah itu kalau kalian ingat dulu materi waktu kelas 11 SMA, sel darah itu kan ada bentuknya berkeping, ada aja berkeping tanpa inti, ada yang pakai inti. Jadi macam-macam bentuk sel ini. Kemudian sel ovum atau sel telur juga masuk dalam sel, ya kan? Sel ovum itu ukurannya 140 mikrometer. Kalian tahu apa itu mikro atau miometer? Mu itu kan 10 pangkat minus 9. Jadi sel ini ukurannya sangat kecil. Makanya kalau dia mati di bawah mikroskop dia agak kesulit gitu kan. Karena dia cuma bentuknya bintik-bintik. Jadi kalau mau mengamati sel ini dia harus pakai mikroskop yang perbesarannya sangat besar. Contohnya ada di mana? Di UGM, itu mikroskop elektron. Jadi bisa dia mengamati sampai ke dalam-dalamnya bagaimana bentuk dan fungsi sel ini sendiri. Kemudian ada lagi eritrosit. Ukurannya 7,5 miometer. Kemudian ada sel otot polos. Sel otot polos itu misalnya sel itu yang ada pada otot kita. Otot itu sama dengan daging. Jadi kalau kalian beli daging di pasar itu sama dengan kalian beli otot. Kemudian kemarin kan Ibu bilang bahwa Ibu menggambarkan sel ini seperti puding buah, ya kan?
seperti puding buah. Jadi seperti inilah bentuk sel itu kan. Jadi inilah cetakan sel itu kan, loyangnya misalnya. Inilah jelinya atau puding agar-agar yang transparan ya kan. Yang gambar-gambar inilah buah-buahnya ya kan. Ada kayak ibu bilang kemarin, buah jeruk, buah mangga, buah mengkudu dan lain-lain. Seperti itulah cara mudah mengamati bagaimana sel itu gitu kan. Oke, sampai sini Ibu rasa paham. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, jumlah sel, pembagian sel berdasarkan jumlah pada makhluk hidup. Jadi, pembagian sel itu menjadi dua, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Uniseluler itu artinya selnya tunggal atau bersel satu. Jadi dikatakan makhluk hidup uniseluler, makhluk hidup yang selnya satu. Contohnya apa? Amoeba dan bakteri. Kemudian pembagian berikutnya yang kedua adalah multiseluler. Artinya apa? Selnya banyak gitu kan. Contohnya apa? Tumbuhan, hewan, manusia dan lain-lain. Jadi pembagian sel berdasarkan jumlah sel dalam tubuhnya ada dua, ada uniseluler dan ada multiseluler. Uniseluler bersel satu, multiseluler bersel banyak. Contoh uniseluler, amoeba dan bakteri. Contoh multiseluler, tumbuhan, hewan, manusia dan lain-lain. Bisa jamur, bisa misalnya yang lain-lain lah. Yang penting bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan mikroskop ya kan. Oke, kita lanjut. Kemudian berdasarkan ada lagi pembagian sel berdasarkan ada tidaknya membran inti ya kan. Ada tidaknya membran inti. Jadi nukleus ya kan. Nukleus itu inti sel ya kan. Di dalam nukleus itulah ada tidaknya membran inti pada nukleus gitu kan. Ya itulah pembagiannya adalah sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik artinya belum atau tidak memiliki membran inti. Contohnya apa? Bakteri Monera, itulah tadi amoeba dan kawan-kawannya ya kan. Inilah inilah inti sel itu ya kan. Tidak ada pembungkusnya, tidak ada membrannya, tidak ada bulatannya di dalam inti sel itu. Langsung dia berbentuk pita-pita DNA seperti ini kromosomnya gitu kan. Langsung bergulung-gulung dia. Tidak ada pelindung dalam inti sel itu.